Oke, selamat malam. Hari ini ya, tanggal 8 Maret. Hati-hati ya, untuk sebentar lagi kan NFP tentunya itu perkiraan ya. Diperkirakan data yang akan keluar itu kan negatif dari rata-rata pendapatan per jam, NFP-nya sendiri, dan tingkat pengangguran ini yang mesti diwaspadai. Cuman aktualnya berapa, surprise atau enggak, masih belum tahu. Nanti kita lihat aja aktualnya itu nanti seperti apa. Tapi antisipasi kalau misalkan dari segi data ini ternyata yang keluar itu, contoh misalkan rata-rata pendapatan per jam itu nanti yang keluar ternyata 0,2 atau tentu di bawahnya ini mungkin akan ngedorong untuk indeks dolar itu akan lanjut melakukan pelemahan. Contoh seperti di gold mungkin akan ada penguatan. Fokusnya adalah di NFP-nya sendiri yang diperkirakan data sebelumnya itu 353 diperkirakan keluarnya adalah 198. Kuncinya adalah kalau misalkan NFP-nya itu nanti keluarnya masih di bawah 200k, itu potensial gold itu dalam jangka pendek akan menguat ya untuk gold indeks dolarnya yang melemah. Tetapi kalau misalkan data yang keluar nanti tetap di atas 200k, masih ada potensial meskipun melemah itu mungkin jangka pendek tentunya. Kemudian tingkat penganggurannya itu diperkirakan tetap 3,7%. Kuncinya adalah kalau misalkan sedikit aja turun yang keluar contoh misalkan 3,6 itu justru malah tiga data yang akan keluar itu sinkron negatif semua mungkin akan ngedorong untuk indeks dolar itu turun lebih tajam. Tetapi yang saya khawatirkan ini nanti acak-acakan. Ada yang positif, ada yang negatif itu yang mesti diwaspadai. Ini saya untuk saat ini nggak bisa ngasih gambaran yang lebih detail ya mengenai fundamental. Mengingat data-data NFP yang sebelumnya itu sudah 3 kali positif. Kalau tidak salah 3 kali yang terakhir atau 3 kali di bulan yang sebelumnya itu positif semua. Akankah NFP hari ini itu negatif? Nanti kita akan cek lebih lanjut. Cuman kita liatin dulu dari segi teknikalnya. Untuk indeks dolar dari segi time frame H4 dulu, antisipasinya kalau keluar dari ring area support resisten mingguan, perhatikan atau pantau zona gap yang di kiri ini masih bolong, masih belum ketutup. Untuk harga saat ini berada di level area di bawahnya support 4 yang berada di 102,87. Kuncinya physical price level ada di 102,500. Akankah ke trigger atau enggak? Ini mungkin akan kelihatan kalau misalkan data NFP keluar ini mungkin akan kelihatan ya. Cuman kalau NFP-nya itu nanti positif, ini akan balik ke 103,38. Tetapi kalau positif, maksudnya adalah kalau misalkan negatif, data yang keluar itu nanti positif sesuai dengan apa yang diperkirakan. Potensial adalah mungkin akan lanjut bergerak di bawah 102,500 ini untuk indeks dolar. Kemudian untuk gold hati-hati ya. Gold posisi saat ini baik buy ataupun sell itu masih belum ada tanda-tanda kecuali kemarin ya. Kemarin sudah saya kasih gambaran. Di sini ada flag. Kalau misalkan break duluan atas, potensial akan lanjut menuju mendekati kurang lebih sebagai level resisten physical price level ada di 2175 dan ini pergerakan yang saya gambar kemarin itu kurang lebih sekitar bergerak kurang lebih di 125 pip. Ini saran saya mumpung masih ada waktu keluar mending keluar atau keluar sebagian posisi stop loss majukan baru targetnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 2175. Kemudian sesuatu lagi yang perlu saya sampaikan untuk pergerakan bulan Maret ya. Di bulan Maret ini coba cek di history tahun-tahun sebelumnya. Itu di kisaran bulan Maret tahun 2023 kita cek dulu ya historinya. Di sini ya, di candle ini kalau kita ukur pergerakannya dalam satu bulan itu kurang lebih range areanya itu sekitar 2000 pip. Kemudian tahun di 2021, Maret 2021 ini negatif atau turun, cuman penurunannya itu kurang lebih di sekitar 850 pip perkiraan turunnya. Tetapi di tahun 2022 kita cek juga sebagai gambaran ya, kalaupun gold ini naik di bulan Maret itu nanti kita ada gambaran seberapa jauh. Di bulan Maret tahun 2022 itu pergerakan itu 1700 pip. Dan tahun 2024 ini rank areanya kalau kita ukur dari low-nya itu kurang lebih sudah bergerak di kisaran level area 1380-an pip pembulatan. Jadi masih ada ruang gerak ya. Kalau misalkan kita ambil contoh di bulan Maret tahun 2022 tentunya yang pergerakan rata-rata di 1700 pip itu jatuhnya di level area 2200 sampai dengan 2210.
Itu yang mesti diantisipasi. Jadi sementara karena nggak ada history high yang sebelumnya, ini kita kasih tanda dulu. Resisten overnya yang pertama 2175, yang kedua adalah pembulatan di 2210. Ini kalau misalkan data NFP yang keluar itu nanti negatif, misalkan potensial ini mungkin akan ngejar resisten yang ada di 2175 dan 2210 ini yang saya khawatirkan. Tetapi kalau untuk hari ini saran saya adalah mending netral dulu. Jangan paksa untuk ambil buy ataupun sell selama tidak ada konfirmasi yang jelas. Karena harga saat ini, saat video ini dibuat itu berada di level area 2167 dan ini mepet banget di 2175. Yang saya khawatirkan ini sekali break ke atas mungkin akan lanjut ke di antara 2200 sampai dengan 2210. Kemudian karena sudah biasanya kalau gold ini membuat high baru ya, itu yang saya khawatirkan ini nanti dropnya ini cepat banget. Itu yang saya khawatir namanya. Anggap aja kalau saya pribadi ini saya anggap di zona level area di antara 2150 sampai dengan 2175 ini sebenarnya ini zona gambling. Jadi bukan area untuk buy atau sell karena dari segi story yang sebelumnya ini kosong. Kemudian, kalaupun mau sell, yang saya khawatirkan ini nanti NFP-nya negatif, ketarik kurang lebih itu sekitar ruang gerak sekitar 410 sampai dengan 420 pip ini yang saya khawatirkan. Mending kalau mau comot-comot, saran saya kalau mau nunggu sell spekulasi mengenai data NFP, mending tunggu di atas. Kecuali nanti data NFP udah keluar, jelas itu lain cerita. Cuman sebagai gambaran saran saya adalah tunggu di level sedekat mungkin di 2200. Cuman stop lossnya dipepetin aja. Kasih ruang gerak sekitar antara 150 sampai dengan 175 pip ke atas. Ini targetnya balik lagi di 2150 dulu. Ini kalau mau sell limit ya, cuman saya nggak nyaranin, jadikan sebagai referensi aja. Kemudian satu lagi itu dari segi time frame daily. Daily kalau kita ambil Fib normal ya, Fibonacci normalnya dari sini sampai low kemarin. Nah, ini hati-hati. Level 1.618 ini sudah kejebol dan ini jauh banget di level 2115 dan level area 2.618 itu berada di 2196 atau pembulatan sebagai psikopress levelnya itu ada di 2200. Jadi waspada di level ini. Ini sebagai Fib normal, tariknya dari kiri ya, dari sini dari story Februari 2024 sampai dengan low yang terbentuk kemarin di 14 Februari. Ini overnya atau level 2.618 itu jatuhnya di 2196. Perkiraan di kisaran level area tersebut. Jadi saran saya adalah wait and see, hati-hati. Mungkin kalau mau trade normal mungkin tunggu minggu ini close dulu, baru nanti minggu depan kita siapin untuk outlooknya. Selanjutnya adalah GBP USD. Ini cepat aja ya, GBP USD dari segi time frame 1 kemarin harusnya udah TP, harusnya udah keluar. Resisten 3 dan 4 sudah ke jebol. Akankah koreksi dulu sebelum harga lanjut ke atas? Ini triggernya sama, triggernya adalah NFP. Ini kemungkinan kalaupun mau lanjut ke atas, ringnya terbatas itu kurang lebih di kisaran 1.2900 sebagai physical price levelnya. Kemudian untuk Euro USD sama, Euro USD kalau misalkan tren ini ke break, potensial harga akan lanjut ke resisten 4 dan ini harusnya sudah TP ya. Yang kemarin udah target, udah keluar. Saran saya adalah kalaupun mau ambil ancang-ancang buy, saran saya adalah tunggu sedekat mungkin di level area 1.08890. Kecuali kalau NFP-nya nanti itu negatif, itu mungkin akan lanjut bablas ke atas menuju level area 1.100 sebagai physical price level ini kalau misalkan di garis ya. Physical price levelnya itu kurang lebih di 1.10000 kurang lebih di sini. Oke, mungkin itu aja ya untuk gambaran untuk update-nya hari Jumat ini. Hati-hati NFP, ingat jaga risiko, jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.